Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan riwayat yang dibawakan oleh al-mu'allif al-imam Ibnu Al-Banna rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan riwayat dari Muhammad bin Ukasha Al-Kirmani yang menjelaskan tentang kumpulan akidah ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu dan sudah kita sampaikan juga itu merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan mungkin antum sudah pernah kita sampaikan kalau mau yang mirip dengan ini ya kumpulan akidah ulama salaf, silakan lihat kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Di jilid yang pertama beliau menyebutkan kumpulan akidah ulama salaf mulai dari Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, akidah Imam Ahmad, Ali bin Madini, Sa'al bin Abdullah At-Tustari, Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Ya, akidah mereka dicantumkan di kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang mirip dengan yang kita isyaratkan tadi. Intinya yang kita bahas kemarin dari ucapan ya Muhammad bin Ukasha Al-Kirmani, mafisi, tidak ada masalah. Itulah ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma yang setelah ini yang nggak enak. Ya. Ini yang perlu kita sampaikan ya, yang kemarin riwayat beliau, ucapan beliau tentang akidah itu semuanya sahih berdasarkan qala Allah wa qala Rasul SAW dan sudah kita sampaikan juga. Kelanjutannya ini yang kurang zen. Namun ini
Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya'ballahu an yutimma ila kitabah. Allah enggan menyempurnakan kitab apa saja kecuali Al-Qur'anu Al-Karim. Dan ini tentunya semua ada hikmahnya. Seperti yang kita posting kapan lalu, di antara hikmah ketergelinciran para ahli ulama, ya, meskipun ini sekali lagi tidak merusak akidah tentunya yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Banna. Cuma sekali lagi ini ada hikmahnya. Syekh Abdul Aziz Rayis ya menyampaikan makalah yang sekali lagi sudah kita posting berkaitan dengan ucapan Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, ada yang menyebut sebagai Imam Dhahabinya abad ini, ya. Ada tulisan sekali lagi ini dikirimi oleh Syekh Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala, al-hikmatu min wuku'i ba'dil mukhlisin fil akhta. Hikmah jatuhnya sebagian orang-orang yang mukhlis, ini diantaranya para ulama, dalam kesalahan-kesalahan. Kata beliau, wa'lam annallaha ta'ala qad yuqi ba'dal mukhlisin fi syai'in al-khata' ibtila'an li ghairihi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang menjadikan sebagian orang yang mukhlisin jatuh ke dalam kesalahan. Apa hikmahnya? Ibtila'an li ghairihi. Sebagai ujian bagi yang lain. Apa ujiannya? Ayat tabi'unal haqqa wa yada'una qaulahu am yaghtarruna bi fadlihi wa jalalatihi. Apakah orang yang telah melihat ketergelinciran dari orang yang mukhlisin tadi mengikuti kebenaran dan meninggalkan ucapan yang keliru meskipun dari seorang alim tersebut, ataukah mereka terpesona, tertipu, terperdaya dengan kedudukan sang alim tersebut? Ya, semuanya ada hikmahnya karena Allah Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan, mentakdirkan kecuali pasti ada hikmahnya. Ini sekali lagi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Kemudian kata beliau, wa huwa ma'dzurun bal ma'jurun lijtihadi. Adapun orang alim yang ikhlas, maka dia diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan diberi pahala karena ijtihadnya. Ya, tentunya di antaranya Imam Ibn Al-Banna, penulis kitab ini, beliau telah berijtihad. Ya, kalau ada kekeliruan, ketergelinciran, kata Syekh Abdurrahman Muallimi, ma'jur bi'ijtihadihi. Karena beliau sudah apa? Berijtihad. Wa qasdihi al-khaira, karena tujuannya baik. Wa adami taksirihi, dan memang beliau sudah bersusah payah menyusun kitab ini. Walakin manittaba'ahu mughtarran bi'adhamatihi biduni iltifatin ilal hujajil haqiqiyah min kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulullah SAW fala yakunu ma'dzuran. Adapun yang mengikuti kesalahan tersebut tanpa menoleh kepada hujah-hujah yang sebenarnya, padahal juga sudah disampaikan ini dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan syarah penjelasan yang hak dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi tetap ngeyel ikut apa kata syekhnya, kiainya, ustadznya yang dia ngefan dengannya, hak ataupun batil, pokoknya sudah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata beliau tidak diberi udzur, fala yakunu ma'dzuran. Alimnya yang tergelincir itu apa? Diberikan pahala, diberi udzur. Namun yang taklid, buta, sudah tampak kebenaran, sudah dijelaskan sunnah Rasulullah, namun masih mengikuti ucapan ya ulama atau syekh atau siapapun, dia yang tidak diberikan udzur. Contoh juga dalam masalah mungkin para
ulama, masyayikh, dakwah salafiyah, ketika belum sampai kepada mereka kabar yang benar tentang kelompok-kelompok sesat, dan ini banyak terjadi, mereka terkadang melontarkan pujian-pujian kepada kelompok-kelompok tersebut, entah kelompok jamaah tabligh, ikhwan muslimin, ini terjadi, ya. Dan ini ucapan mereka yang qadim, yang lama, sebelum sampai kepada mereka hujjah. Apalagi ahli bidah, mereka dzul wujuh, punya banyak wajah. Yang ditampakkan yang khair-khair saja, yang baik-baik saja, yang manis-manis saja. Maka ulama di awal munculnya mereka husnudzan. Mereka menghukumi sesuai dengan yang mereka dengarkan. Al-hukmu far'un an tasawwurihi. Bahwasanya menghukumi sesuatu itu cabang dari gambaran yang diberikan. Namun ketika mereka telah sampai kepada mereka hujah-hujah tentang orang-orang tersebut yang sesat, mereka terkadang mentahdzirnya. Maka hati-hati dengan apalagi zaman sekarang ini diviralkan yang lama-lama. Tentang kelompok itu yang dipuji oleh para ulama, hati-hati. Seandainya ulama tersebut sampai meninggal dunia tetap memuji, maka ini ibtila bagi kita. Padahal kita sudah tahu bagaimana kesesatan kelompok-kelompok tersebut dengan bukti-bukti yang nyata dari ucapan tokoh mereka dan sebagainya. Kalau ulama-ulama tersebut yang meninggal dunia di atas pujian terhadap kelompok-kelompok tersebut, insya Allah mereka ma'dzur. Namun yang muqallidun, sudah disampaikan hujjah ini kesesatannya ini, bukti-bukti yang ilmiah dari kitab-kitab tokoh mereka, namun tetap masih ngeyel, maka ini yang tidak, fala yakunu ma'dzuran, bal huwa ala khatarin azim, bahkan dia di atas bahaya yang sangat besar. Dan ini salah satu metode Ahlussunnah sejak awal kita belajar minhaj firqatin najiyah. Ditekankan al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalam ahadin ala kalamillah. Al-firqatun najiyah tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-firqatun najiyah tahtarimu a'imatal mujtahidin wa la tata'assab li wahidin minhum. Al-firqatun najiyah menghormati ulama-ulama al-ijtihad, namun tidak fanatik kepada seorang pun di antara mereka. Kita sudah punya pedoman al-haq yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Yang menyelisihinya pasti salah, siapapun yang mengucapkannya. Bahkan yang sudah kita sering sampaikan, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushik an tanzil alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun hujan batu dari langit, aku menyampaikan qala Rasul, ini sunnah Rasul, ini sabda Rasul, ini ajaran Rasul, namun kalian menentangnya dengan qala Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar saja tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi selain Abu Bakar wa Umar. Ini prinsip yang selayaknya untuk kita pegang erat sampai mati. Ini adalah manhaj atau manhaj metode kita dalam beragama, berakidah, beribadah, berdakwah, berjihad, dan seterusnya. Dalilnya qala Allah wa qala Rasulullah SAW, semua ucapan manusia siapapun ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul wa makana alaihi as-salaf. Kita baca sekali lagi yang akan kita sampaikan di sini. Ini riwayat yang maudhu, riwayat yang palsu. Qala Muhammad bin Ukashah. Sekali lagi ini masih sambungan yang kemarin. Anak kasih gambarannya bahwasanya Imam Ibn Al-Banna membawakan riwayat ucapan Muhammad bin Ukashah yang menjelaskan kumpulan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nggak ada masalah. Paham? Kemudian ini tambahannya yang nggak enak. Qala Muhammad bin Ukashah, wa qad kana Muhammad bin Muawiyah ibni Hammad al-Kirmani haddatsa ani Zuhri
Muhammad bin Ukasha berkata bahwasanya Muhammad bin Muawiyah bin Hamad al-Kirmani menceritakan kepada kami dari Imam Az-Zuhri. Qala, Imam Az-Zuhri berkata, man irtasala lailatal jum'ah wa shalla rak'atain yaqra fihima qul huwallahu ahad alfa marrah ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Ini tolong hadisnya maudhu, palsu. Pas ini malam Jumat jangan dipraktekkan. Ya, hati-hati jangan gagal paham. Apa dalam hadis palsu ini? Barang siapa yang mandi besar tentunya di malam Jumat, kemudian salat 2 rakaat, membaca di dalam 2 rakaat tadi 1000 kali surat Al-Ikhlas. Nggak tahu sampai kapan 1000 kali. Maka ganjarannya melihat Nabi SAW dalam mimpinya. Hati-hati. Ada yang sudah pernah praktek belum? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini hadisnya maudhu. Ya, tidak boleh diyakini sama sekali tentang sunnahnya ini, tidak disyariatkan hal ini, ya maka harus ditekankan. Ini hadisnya maudhu, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan. Qala Muhammad bin Ukasha, fadumtu alaihi, fadumtu damayadum, fadumtu alaihi nahwan min sanatain. Ini luar biasa. Aku pun mempraktekkan hadis tadi selama 2 tahun. Aghtasil kulla lailati jum'atin wa usalli rak'atain aqra fihima. Aku mandi setiap malam Jumat dan salat 2 rakaat. Aku membaca qul huwallahu ahad alfa marrah, 1000 kali. Tama'an an ara Rasul sallallahu, dalam rangka mengharapkan bisa melihat Rasul dalam mimpi. Fa'aridu ali hadil usul. Kalau aku melihat Rasul dalam mimpi, maka aku akan memaparkan prinsip-prinsip akidah yang aku sampaikan kemarin tuh. Paham ya? Jadi kali itu intinya. Beliau Muhammad bin Ukasha ingin mimpi bertemu Rasul untuk memaparkan akidah kemarin itu yang kita sampaikan kepada Rasul, benar atau salah. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh Abdul Razak dalam footnote-nya. Sebetulnya nggak perlu lewat mimpi. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Ada qala Allah wa ada qala apa? Rasul. Sudah ada ijma' para salafus saleh. Ngapain pakai apa? Mimpi. Ini sekali lagi, seandainya ini diyakini betul oleh Muhammad bin Ukasha al-Kirmani, ya maka sekali lagi itu zallatul alim, tidak boleh diikuti. Itu kesalahan, ya tidak boleh diikuti dan wajib untuk diingkari. Sebagaimana Syekh Abdul Razak juga mengingkari bahwasanya kalau masalah akidah sudah ada dalilnya qala Allah wa qala Rasul, ngapain cari apa? Lihat mimpi. Kemudian seperti tadi ya, semua ada hikmahnya. Ini untuk mengajarkan kita. Demikian pula kita mempelajari ini, ya sekali lagi ada hikmahnya. Agar kedepannya kalau seandainya ada kasus seperti ini, yang pertama tadi tidak boleh kita taklid, meskipun siapapun dia ulama tersebut. Yang kedua, bahwasanya terkadang ya seorang alim ketika menyampaikan sesuatu permasalahan keliru, itu bukan manhajnya dia, itu ketergelinciran. Paham? Jangan dijadikan itu seperti apa? Wah, memang manhajnya Imam Ibnu Al-Banna itu suka membawakan hadis maudhu. Tidak. Paham? Yang paling banyak dibawakan ini maudhu atau ya, ayat, hadis yang sahih, ucapan salah. Paham? Ya. Kemudian yang ketiga di antara yang perlu disampaikan juga kaidah para ulama secara umum, man ahala faqad bari. Barang siapa yang sudah disampaikan sanad riwayat itu oleh ulama tersebut, maka sang ulama telah terlepas dari tanggung jawab. Ini yang sudah kita sampaikan berulang kali. Barang siapa dari para ulama mencantumkan hadis-hadis yang tidak sahih dan mereka sudah menyampaikan sanadnya, maka apa? Gugur kewajiban mereka. Kewajiban orang setelah para ulama tersebut yang meneliti. Paham ya? Maka mereka sudah apa? Bebas dari tanggung jawab.
Intinya seandainya pun ya kita katakan ini salah, tidak boleh diikuti dan tidak boleh menyandarkan ini semuanya sebagai manhajnya penulis, bahwasanya sang penulis ini adalah apa? Suka membawakan hadis maudhu. Karena memang ahli bidah suka demikian. Kenapa kalian suka apa? Misalnya ya, mentahdzir kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali dengan alasan banyak hadis-hadis apa? Maudhu. Di buku-buku yang kalian baca juga ada. Kita katakan beda. Ya, yang pertama, ini ulama hadis ketika mencantumkan hadis yang maudhu disampaikan sanadnya, dan mereka sekali lagi manhaj utamanya hadis-hadis yang apa? Sahih, berbeda dengan yang lainnya. Paham ya? Wallahu taala alam. Kita baca lagi. Fa'atat alayya lailatun baridah irtasaltu tama'an an ara Rasul sallallahu wa sallaitu rak'atain. Kemudian fa'atat alayya lailatun baridah. Suatu saat datang suatu malam yang sangat dingin, aku pun mandi sama dengan tadi, tujuannya untuk bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu yang paling mereka cita-citakan bagaimana ya beribadah kepada Allah, ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Bukan apa? Mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi ahli bidah kelakuannya begitu, menjual apa? Mimpi ketemu Rasul SAW. Rasul tawaf di Surabaya dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi hati-hati. Kemudian diajari zikir-zikir dan sebagainya. Bahkan apa? Mengaku langsung bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdha, dalam keadaan apa? Tidak bermimpi. Ini ngalahkan apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya ahli sunnah bukan mimpi. Dalilnya ahli sunnah, qala Allah wa qala Rasul wa qala ashab, bahkan Islam sudah apa? Sudah sempurna. Kemudian wa qara'tu fihi ma qul huwallahu ahad. Kemudian aku membaca dalam 2 rakaat tadi qul huwallahu ahad alfa marrah, 1000 kali. Falamma akhadtu madja'i asabani hulm. Ketika aku tertidur, ya, datang mimpi itu. Faqumtu fi tsaniyah. Kemudian aku bangun. Faktasaltu, aku mandi lagi. Tsumma shallaitu rak'atain. Aku salat 2 rakaat wa qara'tu fi ma qul huwallahu ahad. Alfa marrah, sama dengan tadi, membaca Al-Ikhlas 1000 kali. Falamma faragtu minha kana qariban min as-sahar. Fastanatu ilal haid wa wajhi ilal qiblah. Fadakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala na'ti wasifah. Kemudian ketika sudah hampir waktu sahur, aku bersandar ke dinding dan wajahku menghadap ke arah kiblat. Maka saat itulah aku bermimpi ketemu Rasulullah SAW dengan sifat yang telah disebutkan. Wa alai burdatan min hadil burudil yamaniyah. Beliau memakai 2 istilahnya selendang Yamani atau pakaian dari Yaman. Wa qad ta'azzara bi izarin wartada bi ukhra. Memakai 2 kain lah istilahnya, atasan dan bawahan. Fajasa mustawfizan ala rijli dhammal yusra wa aqamal yumna. Beliau duduk ya kayak agak jongkok gitu di atas kaki kanan beliau. Qala Muhammad bin Ukasha. Kemudian sang perawi berkata, Muhammad bin Ukasha, fa'aratu an aqul hayyakallah ya Rasulullah. Kemudian memberikan ucapan sambutan kepada Rasul, ya Rasulullah, hayyakallah. Fabada'ani faqala hayyakallah. Rasul pun menjawab, qala wa kuntu uhibbu an ara rubaiyatu al-maksura. Kata Muhammad bin Ukasha, aku ingin melihat giginya Rasulullah yang apa? Terluka ketika perang Uhud. Qala fatabassama. Rasul pun tersenyum. Fara'aitu rubaiyatul maksura. Dan aku pun melihat gigi beliau yang patah itu. Faqultu ya Rasulullah, al-fuqaha qad khalatu aliyah fil ikhtilaf wa indi asilatun minas sunnah uhibbu an a'ridaha alaik. Ya Rasulullah, para fuqaha mereka isinya berbeda, berselisih pendapat dalam masalah fikih, dan aku punya pembahasan masalah akidah dari sunnah yang aku ingin untuk memaparkan kepadamu. Maka Rasul mengatakan dalam mimpinya, qala na'am qultu aridha bi qadaillah. Kemudian disebutkan oleh Muhammad Ukasha,
akidah yang sudah kita bahas kemarin. Ya, sekali lagi ingat, ini kisahnya sahih atau maudhu palsu. Ya, ini sekali lagi araftu syarla lisyar, minimal kalau kita melewati ya pembahasan ini, riwayat ini, kita tahu oh ini hadisnya apa, maudhu, ini kisahnya maudhu, meskipun ya riwayat akidah yang beliau sampaikan itu apa, salah atau benar, sahih. Paham ya? Masalah apa, kumpulan akidah yang beliau sampaikan kemarin itu. Nah, qala Muhammad bin Ukasha fa waqaftu inda Ali wa Utsman ka'anni hibtu Nabi sallallahu. Pada waktu beliau menyampaikan masalah siapa yang mulia, apakah Ali ataukah Utsman, beliau apa, merasa gugup lah istilahnya. Kenapa demikian? Karena Ali adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ufaddila Utsmana ala Ali wa qultu fi nafsi Ali ibnu ammi wa khanatuhu. Ya, ketika aku mau mengatakan aku memuliakan Utsman atas Ali, ya ada rasa gugup. Kenapa demikian? Karena Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Rasul dan menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW tabassam, tersenyum, ka'annahu qad alim, seolah-olah beliau itu sudah tahu. Faqala Utsman tsumma Ali. Ya, kemudian beliau mengatakan Utsman, kemudian baru Ali. Tsumma qala hadhihi sunnah fatamassak biha. Kemudian dalam mimpi tersebut Rasul mengatakan ini adalah sunnah akidah yang sahihah, berpeganglah dengannya. Ya, sekali lagi, seandainya nggak ada pernyataan Rasul dalam mimpi di sini, kita wajib membenarkan yang disampaikan dari akidah kemarin itu atau tidak? Kok tahu antum itu benar atau salah? Karena apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Ukasha sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Paham ya? Bukan lewat apa dalilnya mimpi. Kalau dalil mimpi itu sufi. Paham? Nah. Kemudian wa dhamma asabi'ahu, wallahu alam maksudnya apa? Wa dhamma asabi'ahu wa aqada ala 93 wa hawala al-ibham wa atafa ala asabi'. Kemudian qala Muhammad bin Ukasha fa'aratu hadil usul alaih thalatha layalin. Kata Muhammad bin Ukasha, aku memaparkan 3 kali akidah yang telah aku sebutkan tadi, ya, setiap malam Jumat akif ala Utsman wa Ali. Namun aku berhenti pada pembahasan apakah yang mulia Utsman atas Ali, fayatabassam inda qauli ka'annahu qad alim. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Rasul tersenyum. Tsumma yaqul, namun Rasul mengatakan yang mulia Utsman baru Ali. Wa kuntu arid ali hadil usul wa ainahu tahtilan. Aku memaparkan prinsip-prinsip tersebut dan kedua mata Rasulullah itu mencucurkan air mata. Fala makultu wal kaf an masawi ashabika. Kemudian setelah aku mengatakan wajib menjaga lisan dari mencaci maki para sahabatmu. Intahabaha ta'ala sautu. Rasul apa? Keras suaranya. Fawajatu halawatan fi fami wa qalbi. Dan aku mendapati kelezatan dalam mulut dan hatiku. Famakathu thalatha ayam la akulu ta'aman. Sampai 3 hari aku tidak makan. Hatta dha'uftu, sampai aku lemah an salatil faridah. Gara-gara mimpi. Ya, sampai nggak makan. Falamma akaltu dhahabat. Sekali lagi ini hadisnya apa? Maudhu. Kita baca keterangan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafidhallahu ta'ala. Itu langsung saja halaman 107 ya, footnote 107. Kata Syekh Abdul Razak, "Lau annal mu'allifa a'rada an dzikri hadir ru'ya fi kitabihi lakana aula wa aqwam." Seandainya penulis, yaitu Imam Ibn Al-Banna Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullah ta'ala, tidak menyebut riwayat mimpi ini dalam kitabnya, itu yang lebih utama dan yang lebih benar. Li asbabin, karena sebab-sebab berikut ini. Ahammuha amran, ada 2 sebab yang paling penting. Yang pertama, anna Muhammad ibna Ukasha sahibur ru'ya hadhihi kadzabun la yusaq bi kalamihi.
Karena Muhammad bin Ukasha, ya, sang pemimpi tadi, itu kata para ulama kadzab, pendusta atau sangat berdusta. Tidak bisa diambil, dipercaya ucapannya. Faqad kadzabahu ghairu wahidin min alil ilmi. Banyak para ulama yang menyatakan dia itu pendusta. Qala Abu Zu'ar-Razi, Abu Zu'ar-Razi berkata, wa kana kadzaban, dia itu pendusta. Ya. Qala Daraqutni, Imam Daraqutni mengatakan basariyun yadul hadis. Beliau itu dari Basra yang suka mengarang hadis palsu. Ini alasan yang pertama dan yang paling utama. Kemudian kita tinggalkan, pindah ke yang kedua, sebab yang kedua, ini kata Syekh Abdul Razak, anna usul al-i'tiqad qad buyyinat fi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanal bayan wa akmalah. Prinsip-prinsip akidah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan sebaik-baik, sejelas-jelas, sesempurna penjelasan. Masalah qada'ul hajah saja, komplit, lengkap, terang benderang, apalagi masalah akidah. Maka tidak perlu pakai dalil mimpi. Dan ini sekali lagi dusta. Kalau misalnya ada alil bid'ah mengatakan itu kalian saja pakai dalil mimpi, masa nggak boleh kita pakai dalil mimpi? Naudzubillah min dzalik, tidak ada Ahlus Sunnah pakai dalil mimpi. Ya, adapun ini sudah dibantah oleh para ulama, di antaranya di sini oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbah. Kita dalam kitab-kitab akidah, kajian-kajian dan seterusnya, dalil kita qala Allah wa qala Rasul SAW. Adapun ini sekali lagi ketergelinciran al-mu'allif, dan ini bukan manhajnya beliau berdalil dengan mimpi. Kalaupun dikatakan dalil ini istiqnas, untuk sampingan yang utama qala Allah wa qala Rasul. Beda dengan al-bid'ah. Kalau al-bid'ah dalil utamanya mimpi mereka, baperannya mereka, dalilnya mereka adalah mayoritas pendapat manusia. Adapun kita tidak. Qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahab. Kalaupun ada para masyayikh dakwah salafi atau ulama yang mencantumkan hal seperti ini untuk sampingan saja, itu pun sebetulnya tidak tepat. Dikritik oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ini bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalilnya mimpi, bukan. Paham ya? Nah, cuma memang itu salah satu ciri ahlul bidah, cari-cari celah. Ya, nanti akan kita sampaikan pada pasal berikutnya. Intinya kata Syekh Abdul Razak, prinsip akidah sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak perlu dalil mimpi. Fala yahtajul muslim an yamdiya al-ayyam al-qalila fadlan anis sanawati tawila fi talabi misli hadir ru'ya li ta'akkud min sihati hadil usul wa salamatiha. Kata Syekh, maka tidak perlu seorang muslim repot-repot nunggu beberapa hari, apalagi sampai tahunan untuk bermimpi ketemu Rasul agar bisa memaparkan akidahnya itu sahih atau tidak. Nggak perlu sudah. Ngapain capek-capek, sudah ada qala Allah wa qala Rasul, dan juga ada kitab ulama salaf. Ya, sekarang coba tadi itu Muhammad bin Ukasha, ini kan riwayatnya tahun 225 Hijriah. Sebelumnya sudah ada, misalnya kitabnya tadi akidahnya Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun berapa? 160 Hijriah. Paham ya? Ini sudah menjelaskan akidah sahih. Demikian pula yang lainnya. Intinya riwayat Muhammad bin Ukasha ini tidak sahih. Bahkan maudhu, palsu. Ada yang siap mau mandi nanti malam? Tahib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi, faslun. Summa adhafal mubtadi'atu ila ahli sunnati wa ashabil hadis
al-muhalati fi akhbari sifat. Ini diantara kelakuan-kelakuan ahli bid'ah. Mereka suka menyandarkan kepada ahli sunnah, ashabil hadis, hal-hal yang mustahil tentang masalah kabar-kabar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Intinya ahlul bidah kadzabun. Mereka para pendusta. Dan yang paling dusta Syiah Rafidah qatalahumullah. Secara umum ahlul bidah demikian. Mereka punya ciri sifat, kalau enggak Yahudi ya munafiqin. Ya. Di antara sifat al-munafiqin dzul wujuh, memiliki banyak wajah. Mereka kadzabun, idza haddatsa kadzab. Di antaranya di sini, menyandarkan hadis-hadis yang tidak sahih kepada ahlu sunnah, atau cerita-cerita yang tidak sahih kepada ahlu sunnah. Wa wada'u asya' mukhtaliqatan minad dhalalat. Mereka menaruh hal-hal yang mereka karang-karang dari kesesatan-kesesatan. Kemudian dituduhkan kepada ahlu sunnah. Qad a'adallah musliman minha. Orang muslim saja secara umum Allah selamatkan dari tuduhan-tuduhan tersebut. Apalagi ahlu sunnah. Kemudian dicontohkan oleh beliau, wa mintil kal i'tiqadat, di antara akidah-akidah yang disandarkan kepada ahli sunnah, namun mereka bela pasti daripada akidah tersebut, yaitu annahum rawau annallaha khalaqa nafsahu min araqil khayli. Naudzubillahi min dzalik. Ini sebetulnya anak nerjemahkan saja, rasanya apa? Nggak pantas sebetulnya ya. Cuma ini kadung sudah dibaca, disampaikan ilmu alif, minimal tadi ya, kita kalau mendapatkan tuduhan seperti ini ataupun pembahasan seperti ini, kita tahu jawabannya biar nggak bingung. Paham ya? Meskipun sekali lagi berat untuk nerjemahkan. Namun sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya ahlul bid'ah mengatakan bahwasanya ahlus sunnah meriwayatkan riwayat yang menyatakan Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda. Dari keringat apa? Araqi al-khail. Naudzubillah min dzalik. Wal malaika min da'abi dzira'ain. Dan bahwasanya malaikat diciptakan oleh Allah dari bulu atau dari rambut lahnya. Wa min iyadatil malaika, dan di antara riwayat yang disandarkan kepada ahli sunnah oleh ahli bid'ah, yaitu riwayat para malaikat menjenguk Allah ketika sakit. Namun ini ada bukan udang di balik rempeyek, kalau itu masih enak ya. Ini ada makar jahatnya. Ya. Mereka sudah punya akidah sesat, niat busuk untuk menuduh menjatuhkan ahli sunnah, di antaranya dengan membuat riwayat-riwayat seperti ini. Inilah al-muflisun, orang yang bangkrut hujah, membuat kedustaan-kedustaan kepada ahli sunnah. Ya, secara globalnya kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ketika mereka ingin untuk menjatuhkan ahli sunnah dengan menuduh ahli sunnah musyabbihah, mengarang hadis ini disandarkan kepada itu lihat ahli sunnah. Riwayat-riwayatnya mentasbih Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham enggak? Ini sekali lagi ya, nanti akan ada penjelasannya. Ini kelakuannya kelompok Jahmiyah yang ingin menjatuhkan ahli sunnah. Ya, karena mereka sudah tidak punya hujjah, melawan hujahnya ahli sunnah, mengarang-arang kedustaan ini. Ini lihat ahli sunnah, mereka meriwayatkan hadis-hadis ini yang intinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam riwayat mereka, ahli sunnah kata mereka, Allah menciptakan dirinya dari naudzubillah min dzalik tadi, araqil khail dan seterusnya. Paham? Paham tidak? Iya. Kurang berapa menit? Taib.
Nah, sekarang ada yang juga viral ya, mirip dengan ini. Ya, pengikut kelompok Jahmiyah yang tidak bisa mengalahkan hujah ahli sunnah dakwah salafiyah membuat kedustaan. Wahabi itu menggambarkan Tuhannya seperti seorang pemuda amrot yang nggak punya apa? Ya, jenggot. Amrot itu pemuda yang apa? Sudah waktunya keluar jenggot namun nggak keluar jenggot. Apa kalau bahasa Indonesianya? Sabun amradu yang ya wajahnya imut-imut ya, bukan amit-amit, imut-imut ya. Meskipun sudah apa? Kelamis ya mungkin ya, kurang lebih lah, pokoknya paham begitu ya. Nah, alhamdulillah sudah ada bantahan ya, kita bacakan dari web Kulas Salafin. Karena sekali lagi anak dengarkan langsung syubhat tersebut ya, sebelum kita jelaskan tadi, cuma ini sama mirip ya, kelakuannya sama. Kelompok Jahmiyah ketika ingin menjatuhkan ahli sunnah, menyandarkan hal tersebut kepada ahli sunnah, pokoknya ingin mengatakan ahli sunnah itu musyabbiha, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk, dengan berbagai macam cara sudah ya. Di antaranya di sini kita bacakan. Kalau antum mau lihat di internet itu judulnya Masihatu Hadis Ra'aitu Rabbi fi surati syabin amrat lahu wafratu ja'din qatat fi raudatin khadra. Ada pembahasan hadis ya yang berbunyi Rasul bersabda, aku melihat Rabbku dalam bentuk seorang pemuda yang tadi amrot, tidak memiliki jenggot ataupun kumis, dan dia keriting rambutnya di taman yang hijau. Ini sekali lagi yang dilontarkan oleh pengikut kelompok Al-Jahmiyah. Itu loh ya, Wahabi menggambarkan Tuhannya seperti ini. Makanya mereka ini nggak mau membela yang perang di Gaza karena akidahnya seperti Yahudi. Kalau Yahudi katanya dia itu meyakini Tuhannya itu berjenggot tua. Paham? Paham permasalahannya? Jangan ganggu aja tuh. Sekali lagi, di antara syubhat mereka kelompok Jahmiyah, terutama di zaman ini, mengatakan bahwasannya ahli sunnah yang mereka namakan Wahabi itu memiliki akidah Allah itu bentuknya seorang pemuda yang amrot tadi. Paham? Ini syubhat ya, jangan antum yakini dulu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian menyamakannya dengan akidah Yahudi. Kalau Yahudi meyakini Tuhannya itu dalam bentuk orang tua yang berjenggot. Paham? Maka apa? Ini matematikanya dia. Berarti Wahabi sama dengan Yahudi. Makanya Wahabi itu nggak mau bela yang berjuang di sana. Paham? Paham syubhatnya? Nah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidak mereka berkata kecuali dusta. Dan sudah kita sampaikan tadi manhaj ahlussunnah dalam kitab akidah ya manapun, alhamdulillah yang sudah kita baca mungkin sudah puluhan, tidak ada satu pun ulama sunnah mengatakan Allah memiliki wajah atau memiliki bentuk seperti manusia dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Aqidah Wasithiyah mengatakan wala tamtsil, tidak menyerupakan. Dan sudah kita sampaikan dalam kitab ini bahwasanya namanya musyabbiha, kata Imam Ahmad, kalau mengatakan yadun kayadi, tangan Allah seperti tanganku, itu baru namanya apa? Musyabbiha. Nah, sekarang syubhat bagaimana dengan hadis ini? Dikatakan oleh penulis di sini, yattahimu ba'dul mubtadi'ati Syekhul Islam Ibn Taimiyah bi anna mujassimun. Sebagian ahli bid'ah menuduh Syekhul Islam itu mujassim. Intinya tadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi.
gambaran syubhatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh sebagai mujassim. Ini tuduhan dusta ya, klasiknya ahlul bid'ah. Sebagaimana sudah kita sampaikan dari ungkapan Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, min alamatil jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnah musyabbihah. Di antara tanda kelompok Jahmiyah, mereka menuduh ahli sunnah musyabbihah. Ya, kurang lebih sama dengan mujassimah. Di antaranya Syekhul Islam yang tidak pernah henti-henti untuk apa? Dicaci maki. Dan wallahu alam, insya Allah ini sebagai pahala yang terus mengalir kepada beliau. Semakin banyak yang mencaci maki beliau, menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan dusta, pahala itu apa? Terus mengalir kepada beliau. Wa yastashhiduna bitashihi li hadits ra'aitu rabbi fi surati syabin. Alasan mereka menuduh Syekhul Islam itu musyabbih mujassim karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mensahihkan riwayat tadi. Paham? Nah, fahal haqqan sahah Syekhul Islam hadal hadis? Pertanyaannya, apakah betul Syekhul Islam mensahihkan hadis tersebut? Walu hadisun sahih, maka dijawab di sini hadal hadis dha'afahu jam'un min ahlil ilmi wa sahahahu akharun. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, namun disahihkan oleh yang lain. Walahu alfadun adida, dan banyak redaksinya. Kemudian disebutkan siapa saja yang mendhaifkan. Famiman dha'afahu al-Imam Ahmad. Di antara yang mendhaifkan adalah Imam Ahmad rahimahullah, disebutkan ini marojiknya, dan juga Imam Nasai, Ibnu Ma'in, Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi, Imam Dhahabi, As-Subki, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Syaukani. Kemudian wasahaha bilafzi ra'aitu rabbi fi suati syabi ila akhirih Abu Zur'a Dimashqi. Namun ada ulama yang mensahihkan ya hadis tersebut, di antaranya Abu Zur'a Dimashqi, Abul Hasan Ibnu Bashar, Abu Ya'la, Ibnu Sadaqa, Ibnu Taimiyah. Tapi kok yang kena getahnya pasti siapa? Itulah enggak objektifnya apa? Mereka. Ini yang pertama, ya, kita sebagaimana dalam makalah ini kita betul meyakini Ibnu Taimiyah mensahihkan. Cuma apakah berarti beliau menyatakan Allah seperti pemuda dalam gambaran hadis tadi? Ya, ada penjelasannya, dan ini dijelaskan oleh para ulama selain beliau juga. Kemudian ini intinya di sini. Kullu man sahahahu asbata annahu ru'ya manamin la ru'ya ainin. Semua yang mensahihkan hadis tadi itu meyakini, menetapkan ini hanyalah mimpi. Seperti dalam riwayat Tirmidzi, Rasul mengatakan, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku dalam gambaran yang paling indah. Apakah Rasul menggambarkan seperti makhluk? Naudzubillah min dzalik. Tidak. Kata ini ru'ya mana? Bukan apa? Ru'ya. Melihat dengan apa? Mata kepala seperti itu gambarannya. Tidak. Paham ya? Nanti akan disampaikan lebih jelas lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan lebih lanjut dalam kitab beliau Bayan Talbisil Jahmiyah. Kata beliau, wa kulluha yakni riwayatil hadis fiha ma yubayyin anna dzalika kana fil manam. Riwayat-riwayat itu semuanya menunjukkan ini ketika mimpi. Beliau hanya menjelaskan apa? Hadis yang menurut beliau sahih dan juga disahihkan para ulama-ulama sebelum beliau, dan itu kata beliau adalah ru'yal manamiyah. Namanya mimpi enggak selalu sama dengan apa? Hakikat sebenarnya, fakta di lapangannya. Paham? Ya. Kemudian dikuatkan di sini oleh ulama-ulama yang lain seperti Imam Dhahabi pernah berkata, hadhihi ru'ya manam insahha. Ini cuma mimpi kalaupun hadisnya itu sahih. Paham ya? Kayak Imam Suyuti mengatakan wa hadzal hadis in humila ala ru'yal manam fala iskal.
Ini Imam Suyuti yang mengatakan hadis ini dibawa kepada pemahaman ru'ya mana mimpi dan fala iskal. Nggak ada muskilah. Yang muskilah itu otak mereka yang sudah kena virus tasbih. Maling teriak apa? Maling. Mereka yang mentasbih namun menuduh dakwah salafi ahlussunnah atau istilah mereka wahabi musyabbiha. Ini kata Imam Suyuti, seandainya hadis ini dibawa kepada pemahaman sekedar mimpi, fala iskal, nggak ada masalah, nggak ada problematika di dalamnya. Paham ya? Dan itu yang diyakini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Ya, kemudian juga Al-Ajluni mengatakan wal hadis in humila ala ru'yatil manam fala iskal, sama dengan ucapan Imam Suyuti tadi. Seandainya hadis ini dibawa kepada ru'yah manam, mimpi, nggak ada masalah. Ya, dan ini sekali lagi yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Bayan Talbisil Jahmiyah, jilid pertama halaman 325 sampai 328. Ini panjang, kita ambil sebagiannya. Kata beliau di paragraf kelima atau keempat, beliau mengatakan ma yarahun nas fi manamihim wa qad yara fil yaqda min jinsi ma yara fi manamihi fa inna yara suran wa af'alan wa yasma aqwalan wa tilka amthalun madrubatun li haqaiq kharijiyah kama ra'a Yusuf sujudal kawakib wasyamsi wal qamar lahu. Bahwasanya apa yang dilihat dalam mimpi itu hanya sekedar perumpamaan-perumpamaan yang nggak sama dengan fakta yang di lapangan. Contohnya Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya matahari dan juga bintang-bintang sujud kepada beliau. Apakah benar dalam fakta di lapangan yang sujud itu adalah matahari dan bintang-bintang? Cukup dah. Paham? Bumi ini cukup didatangi. Paham? Ini ru'yal mana? Mimpi. Ini hak mimpinya. Tapi apakah itu ya realita yang ada? Tidak. Kenyataannya apa? Yang sujud kepada beliau siapa? Hah? Siapa? Kedua orang tua beliau dan siapa? Saudara-saudara beliau. Ya, kata Syekh di sini, wa kanat haqiqatuhu. Namun fakta yang di lapangan sujudu abawaihi wa ikhwatihi. Yang sujud kepada beliau siapa? Hah? Apakah kedua orang tua beliau itu matahari dan bintang-bintang? Bukan. Paham ya? Jadi beda antara yang dilihat dengan mimpi dengan yang apa di fakta di. Ini yang diyakini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau nggak mengatakan Allah itu dalam bentuk, paham? Apalagi beliau sekedar mensahihkan hadis, dan itu hadis sudah apa? Ada sejak dahulu kala. Paham? Namun inilah sekali lagi ahlul bidah kadzabun. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi, adhafal mubtadi'a ila ahli sunnah wa ashabil hadith. Meskipun tadi hadisnya kalau menurut Syekhul Islam dan ulama yang lain sahih, namun mereka al-bidah gagal paham. Jadi kalau enggak pemahamannya yang mereka yang khabith, yang jelek, atau memang kedustaan mereka menyandarkan hadis-hadis yang maudhu kepada ahli sunnah, sedangkan ahli sunnah tidak pernah apa? Sama sekali. Jadi berbagai macam metode mereka lakukan untuk menjatuhkan ahli sunnah karena mereka sudah bangkrut hujjah. Na'udzubillahi min dalik. Allahumma inna na'udzubika min syururihim. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.